Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi, welcome lagi ke CDT ITB 1 di hari kedua. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Pada sehat kan? Oke, pastiin kalian hari ini tetap semangat ya supaya kita bisa menjalani kegiatan CDT hari ini dengan baik dan kalian juga bisa seru-seruan dan juga bisa dapat nilai-nilai yang bakal dikasih lewat CDT ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita memulainya dengan doa. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Oke, halo teman-teman. Mau tanya dulu dong sebelum kita mulai, gimana sih perasaan teman-teman hari ini? Kayak, aduh kak, aku ngantuk banget. Aduh kayak aku capek banget. Aduh kak, aku excited banget. Itu ada nggak? Oke, karena kelihatannya masih ngantuk ya, jadi kita jargon dulu kali ya. Kalau aku bilang CDT ITB 2024 siap menjadi mahasiswa berkarakter gitu ya. Oke, CDT ITB 2024 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Keren-keren. Oke, teman-teman bisa duduk kembali. Nah, apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Nah, sebelumnya aku mau dong minta 1-2 orang buat review kemarin tuh kita udah belajar apa aja. Oke, makasih banget buat pendapatnya dan ya bener banget. Kemarin tuh kita udah belajar tentang karakter adaptif yang dimana hari ini juga kita melanjutkan adaptif ya. Nah, dalam adaptif itu ada namanya college adjustment, dimana college adjustment itu juga meliputi beberapa aspek. Yang kemarin kita bahas itu adalah academic adjustment. Nah, hari ini kita bakal bahas 3 aspek lainnya ya. Yang pertama ada institutional adjustment, ada social adjustment, dan juga personal emotional adjustment. Nah, kemarin kan teman-teman udah kasih hadiah nih ya berupa PR yang dikumpulin di Edunext, yaitu kalian sharing tentang first impression kalian tentang ITB. Aku penasaran nih sama jawaban-jawabannya. Di sini ada gak yang mau sharing? Bisa angkat tangan, berdiri, sebutin nama sama NIM ya. Oke, aku setuju sih sama first impression kamu. Oke, jadi berdasarkan jawaban yang udah teman-teman kumpulin kemarin tuh rata-rata hampir mirip sih ya. Dan aku elaborasin aja ya sama first impression yang juga aku rasain gitu, gimana first impression aku terhadap ITB dulu pas aku masuk ITB. Nah, jadi ITB itu kan kayak institut terbaik bangsa gitu kan, kayak selamat datang putra-putri terbaik bangsa. Jadi kayak memang isinya itu orang-orang pintar, orang-orang jenius yang akademik banget, dan salah satu institut teknik terbaik di Indonesia. Nah, itu first impression aku terhadap ITB. Dan juga aku ngeliat ITB itu kayak punya banyak kegiatan menarik dan budaya menarik, misalnya kayak arak-arakan dan segala macam, yang menurut aku itu kayak heboh dan keren sih gitu. Makasih ya teman-teman udah mau sharing tentang jawaban first impression kalian. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Kita mau bahas tentang institutional adjustment. Apa sih institutional adjustment itu ya? Sebenarnya dari namanya aja tuh sebenarnya udah kelihatan sih gitu ya. Tapi sini aku bakal baca ini. Apa sih artinya institutional adjustment? Institutional adjustment merujuk pada komitmen yang dimiliki mahasiswa terhadap tujuan institusi pendidikan serta sejauh mana keterikatan serta kualitas hubungan mahasiswa dengan institusi pendidikannya. Nah, istilah lain yang serupa yaitu kelekatan institusional atau institutional attachment. Nah, di mana hal ini mengacu kepada sejauh mana sih mahasiswa dapat berkomitmen untuk memenuhi tujuan dari institusi pendidikan, mengembangkan kelekatan emosional dengan komunitas kampus, dan kualitas dari hubungan yang dimiliki dengan institusi
pendidikan. Jadi memang secara sederhananya itu bagaimana kita di sini konteksnya kita sebagai mahasiswa dan institusinya yaitu ITB, bagaimana kita punya kelekatan institusional terhadap ITB yang terkesampaiannya kita memiliki institutional adjustment atau institutional attachment itu ya dengan kita udah sesuai dengan budaya dan nilai-nilai dari ITB seperti itu. Nah, selanjutnya, aspek institutional adjustment memberikan gambaran mengenai kepuasan seseorang terhadap institusi tempat ia belajar, atau dalam konteks ini merupakan kepuasan mahasiswa terhadap ITB sebagai suatu institusi pendidikan. Jadi ini adalah bentuk dari tercapainya institutional adjustment atau institutional attachment gitu. Nah, menurut Lee dan Fletcher, mereka menemukan bahwa kesuksesan adaptasi di tahun pertama disumbang oleh keterikatan emosional individu dengan institusi. Selain itu, kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan institusinya dapat dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah kesesuaian nilai personal yang dianut oleh mahasiswa dengan nilai-nilai di institusi. Tuh. Sejauh ini teman-teman ada mau bertanya nggak? Oke, kamu boleh nanya. Silahkan berdiri, sebut nama teman ini ya. Oke. Jadi emang ini emang agak apa ya, kayak secara tulisan banget gitu ya, artinya formal banget. Cuman memang secara sederhananya, by the way, makasih ya udah mau bertanya. Bagaimana teman-teman itu datang ke ITB gitu ya. Dan di sini menurut aku ya diterapkan banget kata-kata yang pepatah, yaitu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi teman-teman datang ke ITB, di mana ITB itu udah punya nilai dan budayanya sendiri. Teman-teman juga punya nilai dan budaya teman-teman sendiri. Nah, bagaimana teman-teman bisa mengelaborasikan supaya nilai dan budaya itu nggak berbentrokan, dan gimana cara kalian elaborasi, beradaptasi supaya ya, jadi teman-teman cari cara untuk beradaptasi supaya nilainya teman-teman sama nilainya ITB itu bisa bergabung gitu, bisa berkolaborasi, jadinya terciptalah sebuah institutional adjustment atau ada keterikatan institusi seperti itu. Selanjutnya, Pascarella dan Terenzini menyebutkan terdapat dua proses ketika seorang mahasiswa baru masuk ke dalam suatu institusi baru. Yang pertama ada desocialization, yaitu proses yang melibatkan penyeleksian nilai atau value yang menjadi kepercayaan serta sikap yang dibawa sebagai respon terhadap pengalaman institusi baru. Lalu yang kedua ada socialization, yaitu proses yang merujuk pada terpaparnya seorang mahasiswa dengan nilai-nilai yang baru, sikap, keyakinan, serta sudut pandang yang dimiliki suatu institusi. Seperti itu. Nah, kalian itu sebagai mahasiswa baru, khususnya yang baru datang ke ITB, wajib dan harus banget untuk tahu nilai-nilai yang ada di ITB gitu ya. Nah, tadi kan kayaknya kata-kata banget gitu ya, apalagi di hari sebelumnya kan banyak games gitu ya. Jadi biar kalian gak ngantuk nih ya, kan bisa pagi-pagi suka ngantuk, kita nonton video dulu ya biar kalian lebih terbayang sama konsep institutional adjustment. Silahkan disimak videonya teman-teman. Video. Oke. Gimana nih videonya teman-teman? Aku pengen deh minta pendapat teman-teman tentang video tadi. Boleh dong 1-2 orang berpendapat tentang video tadi. Oke, silahkan. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Keren. Jadi kalian emang benar-benar perhatiin videonya ya. Jadi aku sekalian recap sih. Jadi di sini kan kayak ada maba masuk ITB dan ternyata ITB itu punya banyak berbagai kegiatan ya, punya berbagai nilai dan budaya ya. Gimana caranya teman-teman yang baru lulus SMA dengan nilai-nilai yang udah ada sebelumnya masuk ke lingkungan baru yang memiliki nilainya tersendiri kayak gitu. Makanya menurut aku institutional adjustment itu harus dapat teman-teman tuh supaya
mencapai hal tersebut, teman-teman tuh harus bisa berkomitmen untuk memenuhi tujuan institusi atau yang kita bahas ini adalah ITB, untuk mengembangkan rasa keterikatan supaya bisa menjalankan perkuliahan dengan optimal gitu. Jadi jangan sampai nilai-nilai yang ada di teman-teman dan di ITB yang berbeda itu membuat kalian jadi tidak nyaman dan tidak puas dengan keberjalanan kegiatan perkuliahan di ITB kayak gitu. Jadi di sini teman-teman ditekanin untuk bagaimana teman-teman memiliki cara untuk beradaptasi supaya teman-teman bisa nyaman dan puas dengan keberjalanan kegiatan perkuliahan di ITB berdasarkan nilai-nilai yang teman punya dan nilai-nilai yang sudah ITB punya, seperti itu. Udah, sekian. Selanjutnya ada social adjustment ya. Makasih banget untuk teman-teman yang udah mau berdiskusi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih aspek selanjutnya.